itu peribahasa. Peribahasa artinya Hmm, Maximus. hmm, hmm. Jadi dalam sebuah peribahasa Arab itu bukan peribahasa. Man la man man la tarikha la man la tarikha lahu la arda lahu. Hmm, 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 hmm. Orang yang tidak kenal sejarah, maka dia tidak punya tempat. Ya. Jadi pengetahuan ataupun kesadaran historis, pengetahuan akan sejarah itu yang bikin kita still alive until today. Buat kita masih tetap hidup lah, masih tetap bisa berjalan tegak di muka. Ya, karena itu kalau dalam beberapa kitab sirah itu biasanya yang mula-mula dikutip kalau dari Quran itu wal tandur nafsum ma qaddamat Amat lighad. juga. Hmm. Hendaklah kalian itu melihat apa yang telah terdahulu kira-kira begitu. Jadi Al-Quran mengajak kita untuk membangun kesadaran historis bersama. Dan salah seorang historian, salah seorang sejarawan yang konsen di dalam bidang jaringan intelektual khususnya, intelektual Islam, itu adalah Prof. Azio Mardiasra. Beliau gelarnya BCE, CBE. Iya, Oh, CBA Komandan ya. British Empire, luar Ah, biasa. Dan mendapat gelar itu seperti Sir Muhammad Iqbal, satu lagi Sir Ahmad Khan, Sir Ahmad Khan. Ya, Sir Ahmad Khan ya. Salman Khan. Itu padahal itu rata-rata dua-duanya dari negara persemakmuran. Hmm. Dari negara persemakmuran kan itu. Tapi yang di luar negara persemakmuran itu Prof. Azio Mardi Azra mendapat gelar Sir. Itu luar biasa dan sangat menarik. Tadi saya sempat baca postingan teman yang salah satu tulisannya mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Prof. Azio Mardi Azra ini hampir dibilang salam bukan politis ya, tetapi beliau memang sangat konsen di bidang intelektual, di bidang Hmm. kesejarahan, walaupun beliau punya kaliber pengetahuan yang eh, kaliber katakanlah bahkan jaringan ya, yang sangat mumpuni untuk beliau mencapai katakanlah posisi-posisi tertinggi gitu, di secara birokrasi kenegaraan, tetapi beliau tetap konsen untuk mengayomi mahasiswa-mahasiswa UIN, khususnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang sangat berkesan bagi saya ketika baca jaringan ulama eh, Timur Tengah itu, Hmm, betul. walaupun itu kalau tidak ada buku itu, saya pikir orang pesantren seperti saya ini kesulitan untuk kenal ulama. Ya, Karena kan terlepas. yang kita baca kitab-kitab Timur Tengah. Jadi kalau tidak ada buku itu orang-orang kuno seperti saya, katakanlah bacaannya waktu itu masih sangat standar pesantren. Kesulitan mengetahui ternyata ya kita memiliki ulama-ulama yang luar biasa yang punya jaringan-jaringan intelektual yang sangat-sangat kuat dengan ulama-ulama Timur Tengah. Dan itu yang sebenarnya masyarakat pesantren harus lebih berduka sepertinya dengan meninggalnya Prof. Azil Mardiansyah. Makanya tadi sebelum sholat kita sempat cerita kalau memang terjadi geseran para ulama kira-kira karena Prof. Azimardi ini katakanlah beliau berdasi ya tidak pakai peci beliau dalam momen tertentu sarungan tadi yang dikirim Bang Fauzi jadi sarungan beliau santai sekali dan low profile katanya beliau sangat low profile makanya kalau eh, ya karena itu beliau menyadarkan pentingnya sejarah untuk tetap kita setidaknya tidak lupa kalau kita punya leluhur ilmiah ya, leluhur spiritual yang banyak di negeri ini. Oke, kita minta Bang silakan Bang tawasul Bang.
untuk Prof Lanjut, Azwandi. lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Hmm. Tadi saya udah tawasul pakai bahasa Inggris. Dek remaja. Iya, bisa Bang. The Fatihah for our Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family, companion, and his follower until the day of judgment, and the cleric of Islam, the scholar, the mufassir, the interpreter, Oke, the persiapan pious apa Muslim. itu? Persiapan untuk anu gak membumikan Aswaja di Eropa gak? Oh iya, persiapan untuk ke Notre Dame. Ini persiapan ke Notre Dame. Beliau ini keserjanaan Bang. Oh, alhamdulillah. Ahlan, ahlan. Teman kita Marhaban, marhaban. dari Makassar ini luar Marhaban. biasa. Syarrafna bi ma'rifatik. Hmm. Oke. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ini karena Sultan tidak datang. Saya ingin merefleksi satu ayat saja sepertinya. Oh ya, kita baca ya. Bang Fauzi udah buka screen, oke. Oh iya tadi. Udah mulai saya tadi. Hmm? Kemarin. Cinta ya. Oh iya. Sultan ini sama sama pacarnya itu. Kita baca. Oh, sekarang gue manjantahilah hadal haddi minal jahli faqadin khola'an gharizatil aqli. Hah? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmatir rahimin. Allah. Halo, kamu hilang. Cek, cek. Halo. Tunggu sebentar ya. Nah, tunggu sebentar, teman-teman. Hai. Hilang, hilang. Sedih. Oke. Jadi takwil ini merupakan suatu keniscayaan bagi setiap orang yang ingin membaca teks keagamaan secara kontekstual. Itu patut dicatat. Hmm. Sehingga eh, jika sebagian orang menolak adanya takwil, sedangkan tantangan makna itu sudah berubah, problem makna itu sudah berubah, maka takwil itu satu-satunya cara untuk membuat informasi keagamaan itu kembali bisa dipahami. Kira-kira begitu ya. Hmm. Nah, karena sebagian orang yang menolak takwil, katakanlah teman-teman kita dengan bahasa yang baik,
teman-teman kita dari kelompok Wahaboy itu mereka menolak takwil, umpamanya tentang istiwa alal arsy, tentang yadullah fauqa aydihim dan lain-lain. Mereka menolak takwil. Kenapa takwil mereka? Nah, ketika mereka menolak takwil, berarti mereka menolak keharusan menghadirkan makna yang kontekstual dengan kita. Karena salah satunya cara bikin teks itu kontekstual adalah takwil. Ya, ini harus dipahami. Penting sekali. Nah, kan menolak takwil berarti membiarkan teks itu tidak relevan, tidak kontekstual. Ini penting dicatat. Penting dicatat. Misalnya orang Wahaboy, mereka menolak mentakwil tentang tangan, ataupun hal-hal yang jisim yang dilekatkan kepada Allah gitu ya. Mereka tolak mentakwil itu, mereka menolak. Itu berarti mereka menganggap bahwa teks ini sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, maknanya tertutup gitu. Sebagaimana dulu para sahabat tidak mempermasalahkan di zaman Nabi ketika Quran turun, ya kita tidak boleh mempermasalahkan. Padahal masalahnya jelas-jelas ada. Nah, gitu kira-kira. Sehingga ketika masalah ada perlu ditakwil. Misalnya asariku wasarikotu, kita geser ya dari ayat-ayat yang teologis ke ayat-ayat legal formal misalnya. Misalnya asariku wasarikotu itu kan ayat paling masyhur. Salah satu aja ini sampel tentang hukum. Itu kalau orang menolak takwil berarti dia memaksakan diri untuk memberlakukan makna teks sariku wasarikotu, sehingga nanti pikirannya ataupun yang dia inginkan adalah agar kalau kita ingin sesuai dengan hukum Islam, hukum yang digariskan Quran, ya udah hukum potong tangan. Nah, gitu. Tetapi kalau orang mentakwilnya, kalau mereka mentakwil, maka bunyi teksnya enggak lagi begitu. Maknanya enggak jadi begitu. Maknanya sudah bergeser kepada makna lain. Oh, ternyata asariku misalnya itu adalah yang harus dipotong tangan karena waktu itu normanya demikian. Dia pahamin di zaman Nabi kayak apa, hukum itu diberlakukan dan perkembangannya. Terus yang zaman sekarang kayak apa? Oh, sudah tidak lagi relevan. Karena umpamanya hukum itu pada dasarnya adalah menegak adalah memberikan efek jerah. Oh, ternyata kalau orang mencuri efek jerahnya bisa dilakukan dengan cara begini. Nah, gitu. Nah, selama itu memungkinkan dilakukanlah takwil terhadap teks yang bernuansa hukum itu. Oleh karena itu, cara bikin teks itu agar kontekstual dengan kekinian kita, maka dibuatlah takwil. Awalnya setiap teks itu tidak punya makna. Ya, teks itu hanya bermakna ketika dia dibaca dalam makom atau dalam siyak, dalam konteksnya. Jadi teks itu tidak punya makna awal. Asariku asarikotu itu jadi bunyi asariku faktor aidiyahum aidiyahuma itu bunyinya jadi faktor aidiyahuma potong tangan itu karena memang waktu itu normanya potong tangan gitu. Bahkan ada yang lebih sadis. Nah, normanya demikian. Nah, kalau sekarang normanya sudah berbeda, maka teksnya tidak bermasalah, tidak perlu dirubah. Teksnya harus tetap dijaga pada keotentitasnya. Tetapi agar dia tetap relevan diperlukan takwil. Jadi takwil itu istilahnya kalau zaman kita sekarang, kalau bahasa populernya ya bahasa yang kontekstual dengan Udin ya, yang sudah ndak ngaji tadi subuh. Ndak usah alasan. Udah ndak usah alasan. Oke. Nah, jadi kalau teks itu sudah lagi jadi dia harus ditakwil. Takwil itu kalau bahasanya Udin kira-kira begini. Umpamanya Din beli gorengan, aku lapar. Ya. Kemudian Udin pergi ke Burjo depan.
sekalipun tidak dapat gorengan, paling tidak Udin tuh dapat sesuatu yang bisa membuat aku tidak lapar kan gitu. Tidak ada gorengan mas, terus adanya apa? Nasi. Ya udah nasi. Karena tadi aku ngasih alasan lapar. Nah, oleh karena itu hukum yang ada alasannya, ya hukum yang ada alasannya, namanya potong tangan. Itu kan supaya jerak, supaya hilang akses-aksesnya untuk nyuri lagi, ya kan? Supaya dia tidak nyuri lagi. Nah, itu potong tangan berarti ya bisa dimaknai lain. Karena ada tujuannya adalah efek jerah. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, kita selesaikan pembacaannya. Saya ingin menyampaikan satu ayat. Sebenarnya ini di depan biasa. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami itu mendatangi bumi, kata Allah. Kemudian menguranginya sedikit demi sedikit dari kanan kirinya. Para ulama banyak, para mufassir ya, banyak memaknai nanqusuha min atrafiha itu adalah dengan mengambil para ulama. Jadi kan alam yaro apakah kalian tidak melihat anna naktil anna bahwa kami naktil ardo kami mendatangi bumi kata Allah. Nan kusuha min atrofiha. Kemudian kami kurangi bumi itu dikit-dikit dari pinggirnya. Cara Allah mengurangi bumi itu dari pinggirnya itu sebagian para ulama mengatakan mautul fuqaha atau mautul ulama maksudnya. Jadi ketika ada seorang ulama, misalnya Prof. Azumardi Azra yang baru saja meninggal, itu beliau meninggal ya berarti Allah sedang mengurangi keberkahan di muka bumi ini dengan keberadaan ulama itu. Dikurangi dikit-dikit. Nah, sedikit demi sedikit dikurangin. Eh, Mulai bepergian ya. Marcusuar ilmu yang bisa menjadi penerang ya. Sudah pergi. Dan itu merupakan cara Allah untuk mengurangi keberkahan di muka bumi. Nah, oleh karena itu mautul alim sulmatun fiddin. Kata Imam Ghazali kematian orang yang alim itu sulmah. Sulmah itu bocor ya. Bocor di dalam agama. Dia hanya bisa ditambal, dia hanya bisa ditambal oleh orang-orang yang mencari, oleh orang-orang yang sedia untuk mewarisi. Misalnya Khairuddin. Jadi meninggalnya Prof. Azumardi Azra, siapa yang bisa menambal? Ya Udin. Ketika meninggal ulama-ulama tertentu ya kita semua yang karena celah. Orang belajarnya dengan tekun dan lain-lain itu yang harus kita bukan dalam artian ini ya, bukan dalam arti kita harus sama dengan beliau, tapi etos dedikasi itu yang menurut yang lebih mahal ada apa yang beliau tinggalkan. Jadi Allah mengurangi nan kusuha min atrofiha, dikurangi dikit-dikit. Ibaratkan kalau makanan itu digerogoti dari pinggir, atau kalau apapun itu ya digerogoti dari pinggir. Ya salah satunya dengan mautul aqib. Akhirnya ketika sedikit demi sedikit digerogoti dari pinggir, nanti tiba-tiba kita udah kena serangan. Namanya meninggalnya Prof. Azumardi melahirkan karya besar tentang jaringan ulama Nusantara. Kalau ternyata para mahasiswa, para santri zaman sekarang justru misalnya lebih mengidolakan ulama-ulama dari Saudi Arabia misalnya, negaranya Bang Fauzi, itu kan baik, itu kan kasihan. Beliau sudah kerja capek-capek Hmm. untuk nulis sejarah ulama Nusantara dan jaringannya ke Timur Tengah. Tapi kita justru tidak mengapresiasi Ya. ulama-ulama lokal. Karena tujuan beliau itu kan menghidupkan kembali ruh ulama-ulama. Maka kita harus lebih cinta kepada ulama-ulama lokal sejak.
Makanya kita ziarah apa itu sebenarnya cara sederhana kita untuk terus terhubung ya, secara spiritual apalagi bisa sebisanya dengan para sesepuh Nah, kita. Kalau tiba-tiba ada kelompok Wahaboy yang melarang ziarah, ya sudah, memang Wahaboy itu tidak punya tanah di sini, kan kita yang punya tanah. Jadi tadi kan man la tarikho lahu la ardo lahu kan. hmm. Yang tidak tahu sejarah alias ahistoris dalam pandangannya, ya tidak punya tanah. Ya kalau orang Wahabi tidak suka ziarah kubur, ziarah para wali, ya kan memang mereka tidak punya tanah di sini. Mereka itu aslinya orang 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 Diriyat sebenarnya. Kecuali Bang Fauzi enggak, beliau Sunni Nih, benih. walaupun di Jauh, Saudi. jauh dari saya tuh jauh tuh. Diri ya tuh agak jauh. Jauh Bang ya. Jauh, jauh. Diriyat itu berapa kilo Bang? Oh, dia kan Semak dekat mana ya? Apa Riyadh mungkin. Tapi masih Taif ya? Masih Taif, masih Nejet ya? Masih Najd lah. Eh, Masih Najdi. tapi tidak masuk tanah haram udah ya? Oh, udah lain lah itu. Oh jauh ya, Diriyat. Jauh ya. Kayaknya tempat-tempat Badui mungkin Bang ya. Ah, iya iya. Kan memang Badui mereka. Hmm. Oh iya sih. Bukan Orang Diriyat. bukan istilahnya bukan bukan anu, Bukan bukan orang Madani lah. bukan orang Madani. Bukan orang But, Hadori, bukan Hadori. apa masyarakat Oke. anu lah, Mungkin itu saja. masyarakat yang suka berpindah tempat itu. Ramadan. Dan celakanya pindah ke Indonesia ya. Tapi tidak apa-apa. Hmm. Seru. Seru ada teman-teman Wahabi. Tapi Kayak pengen gitu. itulah. Tapi kalau bukan karena memang jasa Pak Prof, Lawyer Hampa Azra itu memang mungkin kita tidak kenal ya tokoh seperti Syekh Yusuf Makassari kan, Ahmad Nah, Khatib betul. Minangkabau, Ya untuk Rauf para Syafii santri yang gitu cuma ya. baca Safinatun aja kayaknya susah bang untuk kenal. Dan itu juga Makanya bersyukur sekali. jadi semangat kan. Jadi meskipun buku itu juga tidak lepas dari kritik lah ya kan buku itu kan. Tapi itu justru jadi trigger untuk generasi muda santri untuk kemudian banyak menulis dan melacak jejaring-jejaring ulama-ulama Nusantara gitu kan dengan apa istilahnya jaringan yang lebih kompleks gitu. Itu luar Ada biasa. pertanyaan, Din, Mbak Ada Bang. Fahri, Itu. apa apa yang mau dikenang tentang Profesor Mafias? Tak apa. Kalau kita menceritakan tentang orang-orang soleh itu tentang jalur rahmat Allah itu tuh. Dan anu ya, kita tahun ini nih kehilangan ulama-ulama besar loh di Buya Syafi'i Ma'arif, terus Oh iya Buya Syafi'i. kan tahun ini juga kan Iya ya Buya Syafi'i. Arif, terus kalau di Yaman itu Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni kan. Masya Allah Kak. Iya kan tahun ini juga Iya. kalau tidak salah. Masya Allah. Tahun ini juga. Kita ini kehilangan tokoh-tokoh luar biasa. Ya Makanya mercusuar kalau tidak ilmu tuh. keliru itu Habib Abdurrahman Al-Haddar kalau tidak salah itu di salah satu kitab pernah bikin syair bunyinya begini. Lakot fatani min khiyarin nas. Kam rojulin ma faraqad dzikra wal kutuba tula umri. Sajjadu lailatihi Hmm. baka'u khalwatihi Hmm. min khawfi malikihi Hmm. yasta'zimu ta'ba. Hmm. Lakot fatani min khiyarin nas. Kita ini banyak telah ditinggalkan oleh orang-orang terbaik, Hmm. manusia-manusia terbaik, para begawan-begawan spiritual. Hmm.
para rosihuna fi ulumi, Mihim. orang-orang yang berakar ya, berurat Hmm. berakar ilmunya. Asluha thabitun fil ardi wa Faruha far'uha bis fis sama. sama. Hmm. Kam rajulin ma faraqadz dzikra wal kutuba. Berapa banyak orang yang tidak pernah berpisah dengan zikir. Berpisah dengan zikir itu maksudnya aktivitas ilmiahnya tinggi. Wal kutuba, dan produktif. Produktif dalam tulisan dan lain-lain. Ketika malam datang, saja dulailati. Tiba-tiba saja mereka masuk ke dalam lautan spiritual yang sangat syahdu. Kemudian baka ukhalwatihi, kesendiriannya dipenuhi dengan tangisan-tangisan pilu. Min khaufi malikihi, karena takut kepada Tuhan. Dan mereka satu, ini yang paling bagus. Yasta'zimut ta'aba. Mereka mengidolakan capek. Hmm. Jadi rasa capek itu merupakan idola mereka. Sesuatu yang sekarang kan dikenal ada istilah kaum rebahan. Nah, ya. Ya. Udin, Mas tadi begini Mas begini, pusing balaku. Sudah pusing balaku, izin tak ngaji, pusing balaku. Yasta'zimut ta'ab itu maksudnya dia mengagungkan gitu ya. Rasa rasa capek. Itu makalah salah satu syair terkenal itu. Kalau bisa hafal aku kasih uang din. Ulang lagi. Din, lakot fatani min khiyarin nasi kam rajulin ma faraqadz dzikra wal kutubatu la umrihi sajjadu lailatihi bakau khalwatihi min khaufi malikihi yasta'zimu ta'aba. Apa? Apa? Short memory loss. Alhamdulillah. Ya, beberapa beberapa syair-syair yang begitu itu biasanya karena terdengar atau baca kemudian sangat sangat ini ya, sangat kuat kemudian melekat begitu saja. Dan tahun ini luar Hmm. biasa tuh. Iya bang. Ya mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Cuman beliau. kan untuk mencari penggantinya itu yang susah. Maksudnya belum tentu kita ketemu gitu. Aduh, itu sosok yang aduh luar biasa. Sosok yang teduh ya. Yang- Ya sudah dulu bang, saya Ya, sepertinya makasih mau banyak. lanjut nulis setelah Insyaallah. ini. Makasih Allah banyak ini berkah sudah berkah. Yuk. bersama. Insya Allah kita Amin. tetap istiqomah walaupun Amin, tipis-tipis. amin, amin. Tadi malam minggu saya tidak sempat ngaji secara ini karena memang ini bang diajak Bang Budi Oh iya, ke engkau tempat, saya pun tidur awal gak kemarin tuh. diajak ke kayaknya senior Ibnu, sekarang Fatayat tuh. Siapa? Anu kah? Orang Jogja di Bantul. Mantan ketua Fatayat wilayah kah? Nggak tahu aku apa ini, tapi intinya dia dulu sangkatan Bang Wari suaminya. Heeh. Kalau istrinya sama sih sangkatan Bang Wari juga. Oh, Bang Budi ke sana dalam rangka sowan senior. Ya sama, anu sih, apa senior Ibnu lah kayaknya itu. oh, Sama di PMI juga rupanya. oh iya iya. Jadi kemarin pas diajak itu Tahu lah siapa. Mungkin Pak aku kalau Kiai rupanya itu. kalau disebut nama pasti tahu. Kemungkinan bisa terlacak. Iya, aku udah duga Istrinya tuh pasti dosen. lancang kok pasti Abid ya aku nyandeng dia. Kita pun ngantok gak kan? Saya tuh dari anu Iya. ada janjian kemarin mau keluar kan. Cuman pas malam itu tuh hujan lagi di ada kan. Nyaman tidur juga. Yalah, insyaallah kita. Ya. Assalamualaikum. Ya bang, sehat selalu. Ya, amin. Assalam.